Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuridini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz MIkom selaku dosen public speaking 1 dan teman-teman semua yang saya senangi. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat serta salam kita sanjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya Karin Yuliani dengan NIM 442076 dengan kelas 442D25 untuk berpidato mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, negeri tercinta kita ini. Hadirin yang berbahagia, jika kita ingin membahas kebudayaan yang ada di negara Indonesia ini, maka tak cukup habis untuk membahasnya. Karena memang negara kita ini merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Jika ingin menghitungnya, maka banyak ratusan suku-suku yang masing-masingnya memiliki budaya dari segi aspek pakaian, rumah adat, bahasa, dan berbagai segi aspek lainnya. Yang jika kita ingin menghitungnya, kita tak dapat menghitung menggunakan hitungan jari. Namun sayangnya, dalam sebuah survei terbaru, banyak kebudayaan Indonesia yang terancam punah, bahkan sudah punah. Dan ada beberapa kebudayaan Indonesia yang telah diklaim oleh negara lain sebagai hak miliknya, padahal itu tidak benar. Ini semua terjadi karena kita tidak menjaga, mencintai, dan melestarikan budaya kita sendiri. Kita terlalu sibuk mengikuti kebudayaan asing, yaitu budaya barat. Jika hal ini dibiarkan, mungkin saja satu persatu kebudayaan Indonesia akan hilang dan akan digantikan oleh kebudayaan asing. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika kita mengkajinya, memang saat ini kita tidak lagi hidup di zaman yang kuno dan statis. Namun saat ini kita sedang berada di zaman yang dinamis dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Namun nampaknya, karena hal tersebut itulah tanpa kita sadari, kita telah dibodohi oleh zaman. Yang jika dibiarkan secara terus-menerus, maka itu akan membunuh kebudayaan kita sendiri. Terlebih lagi karena mental generasi muda sekarang saat ini, yang mudah sekali untuk menerima kebudayaan asing. Meskipun terkadang kebudayaan tersebut itu tidak sejalan dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan nilai-nilai norma kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, jika memang awalnya kebudayaan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang tidak pernah habis dikekang oleh zaman, namun nampaknya hal tersebut tidak berlaku lagi untuk zaman sekarang ini. Karena saat ini jarang ditemukan kebudayaan yang dulu sangat populer di kalangan masyarakat. Malah semakin hari semakin terkikis dan mulai tak nampak lagi. Sehingga untuk mencegah hal tersebut terjadi lebih parah lagi, kita sebagai generasi muda dan generasi penerus harus membuat perubahan agar kebudayaan Indonesia tidak punah dan tidak diklaim hak milik oleh negara lain dan terkenal internasional. Kita sebagai generasi muda harus memberikan contoh untuk generasi selanjutnya, penerus bangsa selanjutnya, bahwa kebudayaan Indonesia itu beraneka ragam dan harus terus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Karena jika bukan kita sebagai generasi muda, siapa lagi yang akan menjadi penerus? Siapa lagi yang akan memperkenalkan kebudayaan kepada generasi selanjutnya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Di sini saya akan memberikan contoh-contoh kebudayaan Indonesia yang hampir punah dan diklaim hak milik oleh negara lain. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kebudayaan Indonesia yang hampir punah. Sebenarnya kebudayaan Indonesia yang hampir punah itu sudah banyak. Cuma di sini saya akan menyebutkan contohnya 5 saja. Dan nanti saya akan perlihatkan gambar contohnya juga seperti apa. Yang pertama itu ada tari gandai. Tari ini merupakan tarian yang berasal dari daerah Muko-Muko atau Pekal. Tarian yang biasa digunakan saat acara pernikahan. Yang kedua itu adalah gotong royong. Gotong royong sepertinya kalian sudah tahu maksudnya gotong royong itu apa.
Dan saat ini gotong royong merupakan salah satu budaya yang sudah mulai hilang. Yang ketiga adalah leuit, yang merupakan bahasa Sunda yang memiliki arti lembung padi, di mana leuit tersebut merupakan tempat penyimpanan padi di tanah Sunda. Yang keempat adalah kopi tutuk lesung atau tumbuk. Kopi tutuk lesung merupakan biji kopi yang dibuat ditumbuk menggunakan lesung. Yang terakhir, yang kelima adalah urap jagung. Urap jagung ini biasa ditemukan waktu saya kecil, yaitu jagung dikasih kelapa, parutan kelapa, dan juga gula. Dan di abang-abang gerobakannya itu menggunakan untuk memanggil para pembelinya menggunakan trompet yang dari pompa. Jadi kayak ini ditarik pompanya langsung gini gitu, kayak gini bentuknya. Itu semua dulu pas saya masih SD itu masih sering, tapi kalau untuk sekarang saya udah jarang nemu, dan itu merupakan salah satu budaya Indonesia yang mulai hilang. Dan ini adalah beberapa contoh kebudayaan Indonesia yang telah diklaim hak milik oleh negara lain, salah satunya di Malaysia, yaitu yang pertama itu ada batik, yang kedua ada lagu Rasa Sayange, yang ketiga reok dari Ponorogo, yang keempat angklung dari Sunda, dan yang terakhir, yang kelima adalah masakan khas Indonesia yaitu rendang. Demikianlah pidato yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kalian untuk terus menjaga, mencintai, dan melestarikan kebudayaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.